Setelah Yang Tesan menaiki sebuah bus kemarin, matanya langsung tertuju pada kursi kosong di dekat jendela. Ia tersenyum kecil dan bergumam, "Ah, kursi itu kosong." Begitu duduk, Tesan menatap kursi itu sejenak dan berkata pelan, "Sudah lama ya, tapi kursi kosong ini masih saja tetap sama." Ia lalu memasang earphone di telinganya dan membiarkan musik mengalun pelan. Sambil memandangi kondisi di sekitarnya, ia kembali bergumam, "Ah, bahkan lagu yang sama dari Imonchi yang biasa kudengar setiap perjalanan ke sekolah, masih saja tetap sama." Di dalam bus, suasana terasa akrab. Sekelompok pemuda dan beberapa gadis duduk mengobrol sambil sesekali menatap keluar jendela, menikmati pemandangan kota yang terus bergerak mundur. Tesan memandang mereka sebentar lalu berkata, "Hari ini adalah hari di mana Seodang akan online." Ia menarik napas ringan, matanya menerawang keluar. "Aku memang masih pergi ke sekolah, tapi uang investasiku terus mengalir. Untuk sekarang, kekayaan bersihku seharusnya sudah lebih dari 1 miliar won," ucapnya tenang, "karena aku telah mengatur semuanya bekerja secara otomatis." Lalu, adegan pun berpindah. Kali ini, kita diperlihatkan seekor semut yang berjalan di antara rerumputan. Yang Tesan menatap pemandangan itu dan berkata pelan, "Biasanya, semut tidak berinvestasi pada harga saham yang tidak berubah." Sedikit catatan, istilah semut dalam konteks saham sudah pernah dijelaskan di bagian sebelumnya, jadi kita langsung lanjut ya. Semut mempertaruhkan nyawanya pada saham yang melonjak, dan mereka menikmati berselancar di atas ombak itu. Mereka suka bertarung, dan itulah sifat sejati seekor semut. Tesan tersenyum kecil, "Dan aku adalah salah satu dari mereka." Ia melanjutkan dalam hati, memandangi gambaran abstrak para investor kecil seperti dirinya yang disebut semut di dunia saham. Di hadapan pasukan semut, grafik tidaklah berarti. Tapi pada akhirnya, semut tidak bisa melawan arus, mereka mati. Namun aku punya sesuatu yang mereka tidak punya, pengetahuan dari masa depan. Semua informasi sudah ada di kepalaku. Bahkan jika mereka adalah dewa saham sekalipun, sepertinya hampir mustahil bagiku untuk kalah. Namun di tengah lamunan itu, Yang Tesan tiba-tiba tersentak. Ia mendengar suara seseorang yang sedang berbicara, tak jauh dari tempat duduknya. Ia menoleh. "Ah, ini ya," gumamnya. Yang dilihat oleh Tesan ternyata adalah dua siswi sekolah yang dikenalnya. Mereka sedang mengobrol dengan riang, berdiri tak jauh darinya. Ia menatap mereka sejenak, lalu memalingkan wajah, membiarkan pikirannya kembali tenggelam dalam dunia yang sedang ia bangun, dunia di mana ia adalah semut dengan kekuatan masa depan. Salah satu dari dua siswi itu menghela napas dan berkata, "Ah, malasnya, liburan sudah berakhir sekarang." Cewek berkuncir itu lalu menoleh ke temannya yang berambut pendek dan bertanya, Tapi kenapa kulitmu jadi kecoklatan? Apa kamu habis bantu-bantu menanam cabai?" Cewek berambut pendek itu tertawa kecil. "Ah, enggak, aku pergi ke pantai Guanganli bareng keluargaku." "Benarkah? Enaknya," balas si cewek berkuncir dengan nada iri. Yang Tesan yang menyaksikan mereka dari kursinya hanya mengamati dengan tenang, lalu bergumam dalam hati. "Ah ya, itu Mijin, cewek yang suka pamer liburan, dan yang di sebelahnya, yang selalu iri tiap dengar cerita liburan orang lain, itu Nayong." Namun tiba-tiba, kedua cewek itu menyadari kalau sedang diperhatikan. Tatapan mereka pun langsung tertuju pada Tesan. Mereka saling berpandangan sebentar, lalu menatap pria itu kembali dengan ekspresi bingung, seolah berusaha mengingat siapa dia. Tentu saja mereka tidak mengenalinya. Penampilan Yang Tesan sekarang sudah sangat berbeda, jauh dari sosok yang dulu mereka lihat di sekolah. Rambutnya lebih rapi, sorot matanya tajam, dan cara duduknya mencerminkan kepercayaan diri yang baru. Teman-teman lamanya pun kini bahkan tidak mengenalinya lagi. Kedua siswi itu terdiam sejenak ketika menyadari pria yang memperhatikan mereka. Wajah mereka memerah, bukan karena marah atau kesal, tapi karena rasa malu yang samar tercampur kagum. Ada kesan asing namun memikat dari pria itu. Penampilannya bersih, tatapannya tenang, dan aura percaya diri terpancar begitu alami. Yang Tesan melangkah ringan dan menawarkan bantuan kepada mereka. Gerak-geriknya sopan, tulus, dan penuh wibawa. Ia meraih tangan salah satu dari mereka dan memberi isyarat bahwa ia bersedia membawa tas mereka jika dirasa berat. Respons yang ia dapatkan adalah kebingungan dan kegugupan. Namun ia tetap berdiri dengan senyum tenang, membuat suasana menjadi canggung namun hangat. Beberapa siswa yang duduk tidak jauh dari mereka mulai memperhatikan interaksi itu. Bisikan-bisikan lirih mulai terdengar, mengalir seperti arus kecil dalam ruangan yang tadinya tenang. Wajah Yang Tesan memancing rasa penasaran. Banyak yang merasa pernah melihatnya, namun tak bisa langsung mengenali. Ia tampak familiar, namun berbeda. Di antara kerumunan siswa laki-laki, muncul reaksi kagum dan heran. Tidak ada yang mengira ada siswa setampan dan berkarisma seperti itu menaiki bus yang sama dengan mereka. Namun, sebagian dari mereka tidak bisa melihat jelas karena terhalang pandangan. Yang Tesan menyadari bahwa keberadaannya telah menjadi pusat perhatian. Dalam hati, ia mengingat kembali aturan tak tertulis yang berlaku di bus sekolah, di mana sistem senioritas masih dijunjung tinggi. Ia tahu, keberadaannya yang mencolok bisa menimbulkan reaksi, tapi ia tetap tenang. Semuanya berjalan sesuai rencana. Semakin lama ketiga siswi itu memperhatikan Yang Tesan, semakin kuat pula pesona yang mereka rasakan. Tatapan mereka berubah menjadi kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Dalam hati mereka,
muncul kesan bahwa sosok di hadapan mereka adalah tipe pria ideal, tampan, tenang, dan penuh wibawa. Bahkan sorot mata mereka mulai memancarkan ketertarikan, seperti daun yang perlahan jatuh karena terpikat angin musim gugur. Yang Tesan menyadari reaksi itu, ia memperhatikan mereka dengan sudut matanya, lalu tersenyum tipis. Dalam batinnya, ia menyimpulkan bahwa para siswi yang masih polos ini, di masa depan, akan menjadi orang-orang pertama yang berani mengambil langkah, bahkan tanpa ragu untuk meminta kontak pria yang mereka sukai. Senyum kecil yang ia tunjukkan ternyata cukup membuat para gadis itu bereaksi panik. Mereka saling melirik, gemetar kecil karena merasa ketahuan, namun dalam diam juga terlihat bersemangat untuk mengambil inisiatif. Namun suasana itu terpotong seketika oleh suara pengereman bas, pintu terbuka, dan seseorang menaiki kendaraan itu. Pandangan Yang Tesan langsung tertuju pada sosok yang baru masuk. Wajahnya seketika berubah, jantungnya berdegup lebih cepat. Sosok itu adalah seseorang yang selama ini hanya bisa ia lihat dari kejauhan, gadis yang pernah mengisi benaknya di masa lalu. Cinta pertamanya, Li Erin. Ingatan tentang gadis itu muncul dengan jelas. Masa-masa ketika ia hanya mampu memandangi dari jauh, tanpa pernah cukup berani untuk menyapanya, kini datang kembali dalam satu hentakan perasaan yang kuat. Dan kini, tanpa diduga, mereka berada dalam satu tempat yang sama. Sebuah kesempatan yang mungkin tidak datang dua kali. Tak lama kemudian, latar berpindah ke lingkungan sekolah. Di antara keramaian siswa yang baru datang, Yang Tesan akhirnya kembali bertemu dengan teman-teman lamanya. Wajah-wajah yang dulu begitu akrab kini menatapnya dengan heran. Penampilannya yang kini jauh berbeda, dengan seragam baru yang tampak rapi dan berkelas, membuat mereka terdiam sejenak sebelum akhirnya bereaksi. Beberapa dari mereka menunjukkan kekagetan dan keheranan. Mereka saling berbisik, menyadari bahwa Tesan yang mereka kenal sudah tak sama lagi. Namun di balik senyum dan sapa itu, Yang Tesan hanya bergumam dalam hatinya. Pertemuannya kembali dengan cinta pertamanya, yang seharusnya menjadi momen istimewa, kini terasa seperti reuni yang pahit. Harapan yang dulu tumbuh perlahan hancur berantakan sebelum sempat dimulai. Segera setelah tiba di sekolah, Yang Tesan disergap oleh rasa rindu yang membuncah. Meskipun ia menyebut mereka sebagai bajingan, hatinya dipenuhi kehangatan saat melihat wajah-wajah yang begitu akrab. Air mata haru hampir menetes, namun ia menahannya dengan senyum kecil yang penuh arti. Teman-teman lamanya menyambutnya dengan berbagai ekspresi khas mereka. Daesun, dengan kebiasaan lamanya yang tak pernah berubah, terus meniup hidung karena sinusitis yang tak kunjung sembuh. Yongsuk tampak dengan kepala pelontos, hasil tekadnya yang sempat membara untuk lebih fokus belajar. Sayangnya, usaha itu tak sejalan dengan nilai-nilai yang ia dapatkan. Di sudut lain, Hyungjul terlihat semakin botak, padahal usia mereka belum terlalu tua. Dojong tetap menjadi dirinya yang dulu, tak peduli pada apapun kecuali makanan di hadapannya. Dan Bongsuk, dengan gaya sok intelektualnya, masih saja bertingkah seolah menjalani kehidupan penuh makna dan bahkan menyebut dirinya sebagai penyair. Melihat perubahan drastis dalam penampilan dan aura Yang Tesan, mereka pun langsung melontarkan canda khas anak sekolah. Sorotan heran dan penasaran terlihat jelas di wajah mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Tesan, yang dulu biasa saja, kini tampil dengan begitu mencolok. Mereka berspekulasi dengan cara yang konyol, seperti mengira Tesan mungkin diam-diam mencuri ramuan ajaib milik ayahnya selama liburan. Namun reaksi Yang Tesan terhadap lelucon itu pun tak kalah sarkastis. Ia melontarkan sindiran yang membuat teman-temannya terkejut sekaligus terbahak. Daesun, yang paling sering jadi sasaran, tak mampu menahan emosi sekaligus tawa. Dalam kekesalannya, ia membalas dengan dramatis, hingga air ludahnya berterbangan ke arah Tesan, membuat suasana menjadi lebih kacau namun penuh tawa. Tesan hanya tertawa kecil melihat kegilaan yang kembali ia rasakan bersama mereka. Suasana itu terasa seperti rumah. Dalam keheningan batinnya, ia tahu, di balik segala perubahan besar yang ia alami, inilah tempat di mana ia tetap bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa pencitraan. Hanya Yang Tesan dan para sahabat lamanya yang gila tapi setia. Tiba-tiba, suasana yang penuh tawa itu berubah menjadi kericuhan kecil saat Daesun mencoba mencangkul, sebutan khas mereka untuk aksi bergulat ringan, Yang Tesan. Ia menyerang dengan teriakan penuh emosi, menyebut Tesan sebagai orang yang sudah kehilangan akal. Namun Yang Tesan justru membalasnya dengan memeluk erat, begitu erat hingga Daesun mulai mengeluh kesakitan. Raut wajahnya menunjukkan ketidakberdayaan, dan ia pun mulai menepuk-nepuk tangan Yang Tesan sebagai tanda menyerah. Tubuhnya gemetar sedikit saat berkata ia sudah tidak tahan. Begitu pelukan itu dilepaskan, Daesun mengelus lengannya yang pegal dan menatap Yang Tesan dengan penuh heran. Ia tak menyangka otot temannya kini terasa begitu kuat. Dalam nada bercanda, ia mulai berspekulasi bahwa mungkin Yang Tesan selama ini benar-benar pergi ke dunia game atau menjalani latihan khusus. Yang Tesan, dengan nada tenang namun penuh percaya diri, menyiratkan bahwa sebagai siswa yang hampir naik ke kelas SMA, sudah sewajarnya ia memperbaiki kondisi fisiknya. Pernyataan itu membuat teman-temannya terdiam sesaat, lalu memunculkan kekaguman spontan. Mereka mulai bertanya-tanya, mungkinkah Yang Tesan sedang mempersiapkan diri untuk masuk jurusan pendidikan jasmani. Namun kebersamaan itu seketika terpotong. Suara keras dari arah belakang menggema di ruang kelas, menegur mereka dengan kata-kata kasar yang langsung membungkam tawa. Suasana mendadak hening. Sosok berambut putih dengan kacamata berdiri dengan ekspresi tajam, memancarkan aura dominan yang membuat para siswa terdiam.
dia adalah Sung Hyun, seseorang yang dikenal sebagai bos kelas. Sosok yang tak hanya ditakuti karena kata-katanya, tapi juga karena sikapnya yang dingin dan tak segan menindas yang lemah. Teman-teman Yang Tae-san segera merespons dengan takut-takut, menunduk dan menyatakan akan diam. Namun berbeda dengan mereka, Yang Tae-san tetap berdiri tegak. Matanya menatap lurus ke arah Sung Hyun, tak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dalam hati, ia bergumam bahwa dimanapun ia berada, akan selalu ada sampah seperti ini, sosok yang hanya berani menggertak mereka yang lemah, tapi tidak punya nyali saat harus berhadapan dengan seseorang yang tak bisa ditekan. Tatapannya tajam, dan meski tak ada kata yang keluar dari mulutnya, sorot matanya sudah cukup untuk menyampaikan pesan bahwa ia bukan anak yang sama seperti dulu. Si Hong melangkah mendekat, sorot matanya menyelidik, dan senyum sinis merekah di wajahnya yang licik. Ia menatap Yang Tae-san dari atas ke bawah, lalu mengangkat dagunya seakan mengejek. Tatapan merendahkan itu menyiratkan niat untuk menguji dominasi, kebiasaan lamanya yang masih belum berubah. Yang Tae-san tetap diam, tidak terprovokasi, hanya membalas dengan tatapan datar tanpa ekspresi. Dalam hati, Yang Tae-san merasakan geli dan jijik yang bercampur menjadi satu. Tawa cibir Si Hong yang dulu pernah membuatnya trauma kini tak lagi memiliki kekuatan untuk menekan jiwanya. Dulu, ia memang merasa kecil dan tak berdaya di hadapan sosok seperti Si Hong, anggota geng Scorpion yang dikenal brutal dan tak segan menghajar siapapun yang menghalangi jalannya. Tapi sekarang, segalanya telah berubah. Ia bukan lagi bocah lemah yang dulu hanya bisa diam dalam ketakutan. Sikap dingin dan penuh percaya diri Yang Tae-san jelas membuat Si Hong gerah. Ia mulai menunjukkan tanda-tanda frustasi. Ketika pertanyaannya tadi dijawab, wajahnya berubah masam, dan sorot matanya memancarkan amarah. Namun yang mengejutkan semua orang di kelas adalah saat Yang Tae-san, dengan santai, menunjukkan sikap menantang tanpa sepatah kata kasar pun, cukup dengan senyum tipis dan sikap penuh sindiran yang membuat semua mata membelalak. Teman-teman Yang Tae-san yang menyaksikan kejadian itu menahan napas. Mereka tak menyangka bahwa sahabat mereka kini mampu berdiri sejajar, bahkan menantang sosok yang dulu begitu ditakuti. Aura kelas berubah seketika. Ketegangan memuncak ketika Si Hong merasa harga dirinya diinjak, mengucapkan ancaman penuh emosi. Namun Yang Tae-san hanya membalasnya dengan ejekan halus, seolah mengolok-olok kekuasaan semu yang Si Hong banggakan. Reaksi Si Hong tak bisa disembunyikan, ia terpaku, tatapan matanya mengeras, seakan tak percaya dengan keberanian yang kini dimiliki Yang Tae-san. Dalam sekejap, ia sadar bahwa anak yang dulu selalu ia tindas, kini telah berubah menjadi seseorang yang tidak akan tunduk begitu saja. Si Hong berdiri terdiam, terkejut dengan keberanian Yang Tae-san yang kini tampak berbeda dari yang dulu. Dalam kebingungannya, Si Hong hampir tidak percaya bahwa Yang Tae-san, yang dulunya sering menjadi sasaran kekerasan, berani melawan dan mengajukan tantangan seperti itu. Si Hong merasa terhina, ia memandang Yang Tae-san dengan penuh kebencian, pikirannya dipenuhi rasa marah yang mendalam. Ia percaya, sebagai seorang yang telah lama memegang kekuasaan di sekolah, tidak ada orang yang seharusnya berani melawannya, apalagi seorang yang dulu tampaknya lemah. Teman-teman Yang Tae-san yang ada di sekitarnya hanya bisa terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Mereka saling memandang, mulut mereka terbuka lebar karena terkejut. Sepertinya mereka juga merasa Yang Tae-san telah berubah begitu drastis, dan sikapnya yang kini sangat berani melawan orang seperti Si Hong membuat mereka ragu akan kondisi mentalnya. Beberapa di antara mereka bertanya-tanya apakah Yang Tae-san sudah gila karena berani menghadapi seseorang yang begitu terkenal dengan kekerasannya. Namun, di dalam hati Yang Tae-san, ia merasa bahwa inilah waktunya untuk membalas semua kekerasan yang telah ia alami di masa lalu. Masa lalu yang penuh dengan penderitaan itu kini memberi Yang Tae-san kekuatan untuk menghadapi Si Hong dan menunjukkan bahwa ia bukan lagi anak yang bisa diperlakukan sembarangan. Yang Tae-san menatap Si Hong dengan tatapan penuh keyakinan, bahkan dengan sedikit rasa ejekan. Si Hong semakin marah, ia merasa bahwa Yang Tae-san sedang menghinanya dan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dengan marah, Si Hong memperingatkan Yang Tae-san agar tidak mengulangi kata-katanya. Ucapan yang datang dari Si Hong penuh dengan ancaman yang jelas. Namun Yang Tae-san hanya tersenyum tipis, merasa bahwa kekuatan fisik bukanlah satu-satunya cara untuk mendapatkan kekuasaan. Namun, sebelum perselisihan ini berkembang lebih jauh, tiba-tiba seorang guru datang dan menghentikan ketegangan. Guru itu, yang baru saja memasuki ruangan, terkejut melihat kedua siswa itu saling menatap tajam. Ia mengira mereka sedang belajar atau berbicara dengan serius. Tetapi kenyataannya mereka lebih fokus saling menantang satu sama lain dengan ketegangan yang tebal di udara. Sang guru dengan suara tegas bertanya apa yang sedang terjadi. Kenapa dua siswa itu saling melotot satu sama lain? Yang Tae-san, dengan cepat dan dengan sikap tenang, berusaha menenangkan situasi. Ia menjelaskan bahwa pertemuan ini hanya sebuah kebetulan setelah sekian lama tidak bertemu dan tidak ada hal buruk yang terjadi. Ia mencoba memberikan kesan bahwa semua ini hanyalah obrolan biasa antara dua teman lama. Dengan tersenyum santai, Yang Tae-san berusaha mengurangi ketegangan, meskipun dalam hati ia tahu bahwa pertempuran ini masih jauh dari selesai. Namun, berbeda dengan Si Hong yang semakin kesal, Yang Tae-san tetap tenang dan bahkan terlihat tidak terpengaruh dengan ketegangan yang ada. Di dalam hati, Si Hong merasa terhina dan kesal, berpikir bahwa Yang Tae-san sedang mempermainkannya dengan sikap santainya. Si Hong merasa bahwa Yang Tae-san berani menunjukkan kepalsuan dan kepura-puraan di hadapannya, yang semakin memperburuk perasaannya. Pak Guru,
yang mendengar keributan di kelas, segera datang dan merasa tidak percaya melihat kedua siswa itu terlibat perdebatan yang hampir saja menjadi pertengkaran. Dengan suara tegas, ia menyuruh mereka untuk duduk dan berhenti berbicara. Anak nakal ini, duduk di kursimu, kata sang guru, memberikan perintah yang diikuti oleh Yang Tesan dan Si Hong. Yang Tesan mengangguk, sedikit menyengir dan mengusap kepalanya dengan santai, meskipun di dalam hatinya ia tahu bahwa situasi ini belum berakhir. Teman-teman Yang Tesan yang melihat kedatangan sang guru pun merasa sedikit lega. Mereka berpikir bahwa masalah ini mungkin bisa diselesaikan tanpa kekerasan, selama mereka tidak kembali saling memprovokasi. Namun, mereka tidak tahu bahwa Yang Tesan tidak berniat untuk mundur begitu saja. Ketika sang guru akhirnya pergi dan kelas kembali dimulai, Yang Tesan dengan santainya mengatakan kepada Si Hong, "Ya Hong Sun Yun, ayo bertemu sebentar lagi saat makan siang," sambil mengedipkan matanya. Ucapan tersebut membuat teman-temannya terdiam dan tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Si Hong yang mendengar ucapan tersebut terkejut dan semakin kesal. Ia menggigit bibirnya keras-keras, menahan amarah yang hampir meledak. Dalam hatinya, ia berpikir, apakah orang ini benar-benar ingin mati? Dengan nada dingin dan penuh kebencian, ia menjawab, "Baiklah, akan kukabulkan keinginanmu itu," dan menantang Yang Tesan, meskipun masih menahan amarahnya. Pelajaran pun dimulai dan di kelas, Yang Tesan terlihat lebih bersemangat dibandingkan yang lainnya. Ia sama sekali tidak tertekan, seolah-olah tidak ada masalah yang mengganggunya. Sebaliknya, Si Hong terus menatapnya dengan tatapan tajam. Urat-urat di wajahnya tampak menonjol karena saking kesalnya. Jam istirahat pertama akhirnya tiba, dan teman-teman Yang Tesan yang khawatir mulai mengerumuninya. Mereka melihat Yang Tesan dengan cemas, bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya, karena mereka tahu bahwa pertemuan antara Yang Tesan dan Si Hong nanti bisa berakhir dengan kekerasan. Teman-teman Yang Tesan semakin cemas dan mengatakan, "Habislah kau." Sepertinya bajingan Song Hyun itu sedang mengumpulkan anak buahnya. Namun, Yang Tesan tampak santai, bahkan malah tidur-tiduran di atas bangkunya sambil berkata, "Ya, aku tahu." Meskipun suasana di kelas semakin tegang, Yang Tesan tetap terlihat tenang dan tidak panik sama sekali. Di jam istirahat kedua, dia masih tetap tidur dengan sikap santai. Teman-temannya, yang semakin khawatir, mulai bertanya dengan gelisah, "Ada apa denganmu hari ini, kampret? Apa kau beneran gak akan ngehindarin Si Hong?" Tapi Yang Tesan, yang sepertinya tidak terlalu peduli, hanya melanjutkan tidurnya seperti tidak ada masalah. Jam istirahat ketiga pun tiba, dan Yang Tesan masih tetap di kelas, tidur lagi dengan santai. Teman-temannya semakin panik karena mereka tahu bahwa sebentar lagi adalah jam makan siang, waktu yang sangat mungkin menjadi momen pertemuan dengan Si Hong. "Woi, kampret, kendalikan dirimu, sialan, apa kau akan begini terus-menerus?" tanya mereka dengan cemas. Namun, Yang Tesan hanya menjawab sambil tetap tiduran, "Ya, sebelum bom meledak, aku akan tidur dulu," jawabnya dengan santai, tidak terpengaruh oleh kecemasan teman-temannya. Akhirnya, tibalah waktu jam istirahat makan siang. Yang Tesan pun bangun dari tidurnya dengan wajah yang aneh. Seolah baru terbangun dari tidur panjang, ia pun menatap teman-temannya yang masih terdiam dan mengatakan, "Woi, apa kalian gak akan pergi makan? Apakah ada sesuatu yang akan memakan kalian sampai-sampai kalian gak pergi makan?" tanyanya dengan heran, karena teman-temannya tampak ragu untuk pergi ke kantin. Dengan sikapnya yang tenang, Yang Tesan justru membuat teman-temannya semakin bingung dan khawatir, sementara ancaman dari Si Hong semakin dekat. Teman-teman Yang Tesan semakin tertekan, mengerumuni dirinya dengan wajah khawatir. Salah satu dari mereka, dengan suara gemetar, berteriak, "Kau ngomong apa? Bajingan, apa menurutmu kami bisa makan sekarang? Gara-gara kau, kita malah bisa mati." Teman-teman lainnya menambahkan, "Woi kampret, apa yang kau makan sehingga bisa berani seperti ini? Kau tahu kan nama Hong Sun Hyun?" Aku dengar mereka itu berkelahi dengan curang. Astaga, sepertinya aku akan benar-benar mati hari ini karena punya teman seperti kamu. Salah seorang teman yang lebih takut lagi mulai menangis, khawatir akan keadaan mereka. Namun, Yang Tesan tetap tenang. Ia berkata dengan santai, "Sudah, cukup, jangan bersedih, kalian pergi makan dulu, dan kembali lagi nanti." Meskipun teman-temannya masih terkejut dan bingung, mereka bertanya dengan penuh kecemasan, "Apa maksudmu cukup? Apa menurutmu kami bisa makan dengan tenang sementara teman kami akan dipukuli habis-habisan?" Yang Tesan hanya tersenyum mendengar kecemasan mereka. Dalam hatinya, ia berpikir, "Astaga, para bajingan gila ini, ya, para bajingan gila ini adalah teman-temanku yang berharga." Yang Tesan tetap pada sikapnya yang santai, menunjukkan bahwa ia sudah siap menghadapi apapun yang akan datang, meski ancaman dari Hong Sun Hyun dan gengnya semakin nyata. Yang Tesan tetap tenang meski dihujani kata-kata hinaan dan intimidasi dari Hong Sun Hyun dan anak buahnya. Ia tahu betul bahwa saat ini, dia sedang memainkan peran yang lebih besar daripada sekadar menghadapi mereka secara fisik. Merekam situasi ini adalah langkah yang sangat penting untuk mengungkapkan segala kejahatan yang dilakukan oleh Hong dan teman-temannya. Yang Tesan tersenyum tipis sambil mendengarkan hinaan Hong Sun Hyun. Namun dalam hatinya ia tahu, saat ini adalah waktunya untuk melawan secara cerdas. Bukan sekadar kekuatan fisik, kau bisa menghina kami. Tetapi tetap saja, kami tidak akan membiarkanmu begitu saja, katanya, mencoba menenangkan teman-temannya yang cemas. Hong Sun Hyun, yang merasa tidak terancam, malah tertawa keras, "Kau pikir ini akan mengubah apapun? Jangan bodoh." Namun, Yang Tesan yang tahu situasinya sedang direkam,
melanjutkan aksinya dengan sengaja mempertahankan sikap tenang, seolah-olah ia tidak takut dengan ancaman Hong. Jadi, kalian mau terus hidup dalam dunia penuh kebohongan ini? Yang Tesan melontarkan pertanyaan tajam. Jika kalian merasa hebat hanya karena ada uang dan kekuasaan, coba lihat apa yang terjadi nanti. Hong Sun Hyun, yang semakin terganggu dengan sikap Yang Tesan yang santai, berkata, kau benar-benar tidak tahu diri. Ya, sekarang akan kuberi pelajaran langsung, biar kau tahu siapa yang berkuasa di sini. Namun, di balik tatapan tajam Yang Tesan, ada senyum kecil yang tersisa. Dalam hati, ia tahu bahwa perang psikologis ini sudah dimulai, dan rekaman yang dilakukan oleh Do Jong akan menjadi bukti untuk melawan Hong Sun Hyun. Yang Tesan mengangkat tangannya, seakan ingin berbicara lagi, dan kali ini ia mengubah topik pembicaraan. Hong Sun Hyun, apakah kau benar-benar tahu apa yang akan terjadi setelah ini? Kalian boleh saja menindas orang yang lemah, tapi suatu saat, karma pasti datang. Yang Tesan berusaha memancing Hong, mengarahkannya pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perkelahian fisik. Teman-teman Yang Tesan yang melihatnya pun mulai merasakan ketegangan semakin meningkat, namun mereka tahu, saat ini Yang Tesan sedang mempersiapkan langkah besar yang akan membalikkan keadaan. Di sisi lain, Do Jong yang masih merekam dengan teliti, siap menyimpan setiap momen berharga ini untuk membuka tabir kejahatan Hong Sun Hyun. Situasi semakin memanas, dan pertempuran antara Yang Tesan dan Hong Sun Hyun kini bukan hanya sekedar perkelahian, melainkan pertarungan mental yang tak kalah menegangkan. Yang Tesan melanjutkan ucapannya dengan suara penuh tantangan, meskipun tubuhnya masih terasa sakit akibat tamparan tadi. Kemana kau akan pergi, dasar bajingan sialan? Jika kau pergi begitu saja, sangat mengecewakan sekali, kata Yang Tesan, sembari membetulkan tulang lehernya dengan pose yang semakin membuat Hong Sun Hyun dan anak buahnya terkejut. Hong Sun Hyun yang sebelumnya merasa unggul, tiba-tiba merasakan aura berbeda dari Yang Tesan. Teman-temannya pun terlihat bingung, tidak percaya dengan sikap Yang Tesan yang begitu tenang meski baru saja mendapat tamparan. Apa, kau masih mau melawan? Tanya Hong dengan nada yang lebih serius, meski senyumannya masih menyeringai, seakan tidak sepenuhnya yakin dengan sikap Yang Tesan. Namun, Yang Tesan justru semakin mendekat, matanya penuh tekad, meski ia masih menahan rasa sakit. Aku tak akan biarkan kau menindas orang yang tidak bersalah, apalagi teman-temanku. Kalau kau masih merasa berkuasa, cobalah dulu hadapi aku. Suasana di sekitar mereka semakin tegang. Teman-teman Yang Tesan yang melihat ini hanya bisa terdiam, merasa bingung dan khawatir. Sementara Do Jong yang sedang merekam pun merasa momen itu semakin intens. Ia pun dengan cepat mematikan kameranya, menyadari bahwa pertempuran yang lebih besar mungkin akan terjadi.